Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Dalam mendulang cinta Tuhan, langkah ke-11 adalah cinta Tuhan yang terus berkarya. Karya Tuhan terus berjalan. Se habet ad modum laboratis. Hidup terus berlangsung. Adanya alam benda, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan kawasan binatang dijadikan dasar untuk merasakan cinta Tuhan yang terus berkarya. Marilah kita ingat pokok-pokok latihan rohani. Pertama, hakikat dan tujuan latihan rohani adalah usaha mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati bagi kehendak ilahi demi keselamatan jiwa. Latihan rohani 1. Kedua, rumusan tujuan latihan rohani sebagai praktek menaklukkan diri dan mengantar hidup sehingga bisa membuat keputusan menurut kehendak Tuhan. Latihan rohani 21. Ketiga, sikap dasar latihan rohani yang mengarahkan orang untuk memasukkan diri dalam cinta Allah yang terus berkarya. Itulah yang disebut sebagai sikap jiwa besar dan hati merdeka. Latihan rohani 5. Kontemplasi tentang Allah yang terus berkarya adalah ajakan untuk terus mendulang cinta dalam memberikan. Kontemplasi tentang Allah yang terus berkarya adalah ajakan untuk terus mendulang cinta dengan memberikan diri. Keempat, kenyataan rohani ini diungkapkan dengan tugas dalam panggilan raja yang menjembatani pengalaman rohani dari membiarkan diri dicintai dan ditebus ke memberikan diri untuk bergabung dengan jeripaya Tuhan, Sang Raja Abadi, yang seluruh misterinya dikontemplasikan di dalam minggu kedua. Ketiga dan keempat, barang siapa mau ikut aku dalam usaha itu, siang hari harus membanting tulang, dan malam hari ikut berjaga bersama aku. Mecum laborare, latihan rohani 93. Kelima, Santo Ignatius mengajak mengontemplasikan perjalanan dan susah payah Maria dan Yusuf untuk melahirkan Tuhan dalam puncak kemiskinan dan sesudahnya menderita kelaparan, tiada tempat berteduh, disiksa, dihina hingga wafat di salib dan bangkit. Bandingkan latihan rohani 116. Karena itu kerja dan jerih payah kita tidak hanya baik karena berguna, tapi juga untuk memenuhi martabat. Cinta Tuhan yang terus berkarya menginspirasi kita untuk bekerja. Dengan kerja kita ikut ambil bagian karya Tuhan. Pekerjaan kita semakin bernilai oleh adanya kebersatuan dengan karya Tuhan. Merenungkan dan meresapkan. Pertama, meresapkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kedua, mengingat, mengerti, dan meresapkan pengalaman berjerih payah yang membahagiakan dan merasakan kesatuan dengan Tuhan yang terus berkarya. Ketiga, mengingat, mengerti, dan meresapkan pengalaman bekerja yang mengecewakan dan rasa sia-sia.
Keempat, mengingat dan mencatat peristiwa keberhasilan dan kegagalan, kebahagiaan dan kekecewaan saat ambil bagian dalam cinta Tuhan yang terus berkarya. Kelima, membaca dan meresapkan doa. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkau yang memberikan, kepadamu Tuhan kukembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu. Cukup sudah itu bagiku. Latihan Rohani 234. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.